Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Dan saya ucapkan selamat datang dan juga terima kasih untuk Ibu Nur Aisyah, SPD, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Statistik Inferensial. Dan selamat siang buat teman-teman sekalian. Baik, sebelum saya melangkah ke materi, alangkah baiknya saya memperkenalkan nama. Perkenalkan, nama saya Safitra dengan NIM 210901601015 dari kelas A Universitas Negeri Makassar, Prodi Akuntansi Terapan. Baik, kita akan masuk ke materi, yaitu pengujian hipotesis komparatif sampel besar. Topik pembahasan pengujian hipotesis tentang mean populasi sampel besar dan pengujian rata-rata dua populasi sampel besar. Pengujian hipotesis tentang mean populasi sampel besar. Pengujian hipotesis adalah prosedur yang didasarkan pada bukti sampel yang dipakai untuk menentukan apakah hipotesis merupakan suatu pernyataan dan wajar oleh karenanya tidak ditolak atau hipotesis tersebut tidak wajar dan oleh karenanya itu ditolak. Satu jenis pengujian adalah ingin mengetahui apakah nilai rata-rata yang diperoleh suatu lembaga cukup masuk akal untuk melakukan pengujian satu sampel diambil dari populasi, disyaratkan bahwa sampelnya cukup besar. Menurut contoh soal, menurut laporan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Hastina, rata-rata beban mengajar guru matematika di SMA adalah 18 jam per minggu. Ada yang menggunakan laporan tersebut bahwa itu tidak benar. Guru matematika yang mengajar di Kota Mayapada pertanyaan ingin dijawab adalah, apakah terdapat cukup banyak bukti untuk menyimpulkan bahwa rata-rata beban mengajar guru matematika di Kota Mayapada tersebut berbeda dengan rata-rata seluruh Hastina? Langkah-langkah pengujian hipotesis. Langkah 1, menentukan HO. Peneliti dalam hal ini menyatakan HO sama dengan 18 dan HO adalah bahwa rata-rata beban mengajar guru matematika di Kota Mayapada tidak sama dengan 18 jam per minggu. Peneliti menyatakan sama dengan 18. Langkah kedua, menentukan taraf signifikasinya, yaitu peneliti memilih 0,05. Langkah 3, berdasarkan teorema limit pusat atau dibahas pada bab 4, diketahui bahwa distribusi sampel dari mean sampel adalah mendekati normal dan deviasi standar dari distribusi sampel dari mean adalah standar error dari rata-rata per standar dari error rata-rata. Oleh karena itu, statistik uji yang digunakan ialah Z sama dengan X rata-rata sampel dan kurang rata-rata populasi per standar error dari rata-rata dan jumlah ukuran sampel. Langkah 4, tentukan ukuran pengambilan sampel. Berdasarkan persoalan yang ingin dijawab, peneliti ingin mengetahui bahwa beban mengajar guru matematika di Kota Mayapada berbeda dengan rata-rata Provinsi Hastina. Dalam hal ini, beban mengajar lebih banyak, bisa pula lebih sedikit. Oleh karena itu, pengambilan keputusan harus bisa mengomunikasi kedua hal pihak. Sebagaimana yang telah diuraikan pada bab 4, rata-rata dari semua sampel berukuran sama. Yang mungkin dipilih dari populasi adalah distribusi normal. Jika HO benar, statistik Z juga distribusi normal. Perlu diingat bahwa 95% dari daerah bawah kurva normal terletak antara min 1,95 dan 1,96 seperti gambar pada 7.1. Langkah 5,
Ambil sampel yaitu dari guru matematika yang ada di kota Mayapada. Hitung rata-rata sampel dan hitung nilai statistik uji Z. Berdasarkan nilai Z, hitung peneliti dapat menentukan apakah menolak dan tak menolak HO. Andaikan bahwa dari sampel yang terdiri atas 39 guru matematika di kota Mayapada, rata-rata beban mengajarnya adalah 16 jam per minggu dengan deviasi standar 3,5. Maka peneliti dapat menentukan nilai Z. Hitung. Jadi anggaplah bahwa beban mengajar guru matematika kota Mayapada lebih ringan dibandingkan dengan rata-rata provinsi Hastina. Maka peneliti hanya memusatkan perhatian apakah rata-rata beban mengajar guru matematika di kota Mayapada lebih sedikit dibandingkan guru matematika di kota Hastina. Untuk menguji dengan ini, HO menyatakan bahwa rata-rata populasi sama dengan atau lebih dari 18 jam per minggu. HA adalah rata-rata beban mengajar guru matematika di kota Mayapada kurang dari 18 jam per minggu. Penolakan terhadap HO dan tidak menolak terhadap HA akan memungkinkan peneliti untuk menyimpulkan bahwa guru matematika di kota Mayapada memiliki beban mengajar lebih sedikit dibanding rata-rata provinsi Hastina. B. Pengujian rata-rata dua populasi sampel besar. Bagian ini akan membahas tentang rata-rata dua populasi prosedur 5 langkah untuk menguji hipotesis juga digunakan untuk kasus ini namun Z yang berbeda. Dengan contoh soal, terdapat keluhan dari pasien rumah sakit bahwa pelayanan terhadap pasien akses yang dijalani rawat inap berbeda dengan sistem lainnya. Dinyatakan bahwa pasien non-akses mendapat pelayanan lebih cepat. Taraf signifikasi 0,01 digunakan untuk menguji HO bahwa tanggapan dari panggilan darurat untuk pasien akses dan untuk pasien lainnya atau non-akses adalah hal yang sama. HA adalah tanggapan untuk pasien akses lebih lambat dibandingkan pasien non-akses. Langkah penyelesaian tanpa pengetahuan dokter pejaga dan perawat, lamanya waktu untuk menanggapi panggilan dari pasien akses dan pasien non-akses dicatat. Data yang diperoleh dari sampel disajikan pada tabel 7.1 berdasarkan data yang diperoleh tersebut. Selanjutnya, peneliti melakukan pengujian hipotesis penelitian. Pasien akses rata-rata sampel 5,5 menit, deviasi standar sampel 0,4 menit, jumlah sampel 50. Non-akses rata-rata sampel 5,3 menit, deviasi standar 0,3 menit, jumlah standar 100. Pernyataan penting yang ingin dijawab adalah, apakah waktu untuk menanggapi panggilan darurat untuk pasien akses 5,5 menit benar-benar berbeda dari pasien non-akses 5,3 menit? Terdapat kemungkinan bahwa perbedaan antara 5,5 dan 5,3 menit hanyalah kebetulan HO dan HA dinyatakan. Dengan ini rata-rata populasi untuk pasien akses adalah rata-rata populasi untuk pasien non-akses secara menyatakan HA di atas menunjukkan bahwa statistik ujinya merupakan uji satu ekor. Seperti yang gambar di atas dengan rumus Z sama dengan X1 waktu rata-rata untuk pasien akses, X2 waktu rata-rata untuk pasien non-akses, min variasi untuk pasien akses, dan N1 ukuran sampel pasien akses. Aturan pengambilan keputusan pada taraf signifikasi 0,1 adalah tidak menolak HO jika nilai Z sama atau kurang dari 2,33. Seperti gambar pada 7.3. Nilai Z dihitung 3,13 jauh pada sebelah kanan 2,33, jadi HO ditolak pada taraf signifikasi 0,01. Dengan bahwa perbedaan besar 0,2 menit dari 5,5 sampai 5,3 di sebelah kanan oleh kesalahan pengambilan sampel
dapat diabaikan. Ada juga hal yang perlu diketahui bahwa dalam penggunaan uji statistik untuk 2 sampel harus memenuhi 2 syarat, yaitu N1 dan N2 harus sama atau lebih besar dari 30. Namun syarat ini dapat diabaikan jika 2 populasi distribusi normal. Kedua, sampel harus independen. Misalnya jika seorang pasien akses bernama Widya dipilih dalam sampel pasien akses, maka pemilihan dia sebagai sampel tidak mengurangi pemilihan pasien lainnya, baik akses maupun pasien bukan akses. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.